Dah. Bajunya si Pebi kasih lurus ya. Oke. Sudah Kak Ibu Meda? Oke. Selamat siang semuanya. Shalom. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini di bab 12, yaitu tentang bahaya kerusakan alam, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Ibu minta satu siswa pimpin kita di dalam doa. Oke, Daniel, silakan pimpin di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Saya dipimpin dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada siang hari ini Yesus. Kami ingin memulai pembelajaran kami Yesus. Ya Tuhan Yesus, kiranya Kau menyertai pembelajaran kami Yesus. Dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik Yesus. Tidak ada sedikit kesalahan apapun Yesus. Kami percaya Yesus untuk menyertai kami Yesus. Dan kiranya Kau memulai pembelajaran kami Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Daniel. Oke, Ibu absen dulu ya. Untuk hari ini tanggal 11 bulan 5. Arlen, Daniel, Febrianti, Hendra, Meli, Mary, Revan, Stefani. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya tentang cuaca yang hari ini. Bagaimana perasaan kamu dengan cuaca yang hari ini yang sangat apa, Meli? Panas. Panas. Oke. Kenapa panas, Meli? Karena ada Karena apa kamu rasa panas? Oh, mataharinya sangatlah terang. Selain panas, apalagi yang kamu rasakan? Ayo, yang di belakang. Selain rasa panas, ada yang rasa pusing karena panas? Ada. Siapa yang pusing? Tadi Stefani bilang pusing. Kenapa kamu rasa pusing? terlalu panas, Bu. Oh, karena terlalu panas. Oke, jadi materi seputar yang Ibu tanyakan, cuaca yang sangat panas ada kaitannya dengan materi kita, yaitu tentang bahaya kerusakan alam. Kita baca dulu di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, namun terlalu panjang ayat itu, jadi Ibu mau kita baca di ayat yang ke-31 yang berbunyi sama-sama, alam adalah ciptaan Tuhan yang indah. Mari bersama-sama memahami tanggung jawab kita sebagai penata layanan yang baik. Oke, kita bisa lihat di buku. Ya. Di halaman 129. Oke, di sini kita bisa lihat gambar. Seperti apakah gambar yang ada di dalam sini? Kebakaran. Siapakah penyebab dari kebakaran? Oke. Pernahkah kalian berbuat seperti ini? Pernah, Bu. Oh iya, tadi Daniel pernah. Pernah Daniel lakukan di mana? Contohnya misalkan membuang sampah sembarangan. Oh iya, adakah gambar membuang sampah di sini? Ibu. Oh, tidak ada. Oke, Stefani. Tadi bilang pernah. Tebang pohon, Bu. Oh, tebang pohon. Siapa yang tebang pohon? Bapak. Bapak. Bakar juga pernah? Pernah bakar ladang. Jadi apa yang kamu rasakan? Waktu penebangan dan waktu bakar. Kamu ada di situ? Ada, Bu. Yang kamu rasa apa? Panasnya sama seperti yang di sini? Panas. Lebih panas lagi. Oke. Ternyata tidak nyaman ya. Tapi setelah ditebang, dibakar, apakah ada penanaman? Ada, Bu. Ada. Oke. Jadi itu yang kita rasakan ketika hutan itu gundul, ketika hutan itu dibakar, ya kan, pasti kita akan merasa perbedaan yang tadinya mungkin sejuk
tiba-tiba kita merasa panas. Karena apa? Beberapa mungkin karena keserakahan dari manusia. Oke. Kita mau melihat dari materi ini ada capaian dan ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama yaitu memahami mandat, yaitu murid sadar tugas manusia adalah menjaga, bukan merusak alam. Kemudian murid mengenali penyebab kerusakan alam sebagai akibat keserakahan. Kemudian ada aksi nyata yang ingin kita capai dari pembelajaran, yaitu murid berkomitmen merawat lingkungan sebagai bukti iman kita. Tujuannya yaitu menyebutkan contoh kerusakan alam dan bahayanya. 2. Memahami alam diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Baik yang kita baca tadi di dalam Kejadian pasal 1, ya kan, ayat 1 dari penciptaan sampai juga kepada ayat 31 bahwa dikatakan di sana bahwa manusia harus bertanggung jawab atas segala ciptaan yang Tuhan ciptakan sungguh amat baik. Kemudian merancang aksi sebagai agen pelestari alam. Oke, ini ada lembar gambar yang membuat hatimu nyaman yang mana? Apakah yang hijau atau yang merah? Yang hijau. Kenapa kamu katakan yang hijau? Oke, Meli tadi karena apa? Karena adem dan enak dilihat. Kemudian Febrianti, apa tadi Febrianti? Yang hijau karena apa? Karena lebih indah. Karena lebih indah. Ada gambar apa saja di sana? Gambar pohon dan Ada pohon, ada matahari. Pohonnya bagaimana warnanya? Hijau. Yang di sebelah yang warna merah, pohonnya bagaimana? Sudah gundul. Kemudian tanahnya sudah rusak karena mungkin ada masuk lahan batu bara, tidak ada lagi bisa tumbuh pohon-pohon di sekitar, sehingga hawa yang ada terasa panas. Oke, kita masuk di game. Ya, di sini ada game sedikit, yaitu mengenai pasangkan bahaya dan solusinya. Ayo, Ibu mau lihat, oh ya, Arlen nih diam-diam. Coba Arlen maju, kemudian Arlen pasangkan bahaya dan bagaimana solusinya mencari dari bahaya yang terjadi dari kerusakan alam. Itu contohnya ya, ada 5 di sini. Bisa pilih. Yang merah itu adalah bahaya, yang hijau adalah solusi kita mencari agar tidak terjadi kerusakan alam tadi. Oke Arlen, silakan maju. Cocokkan setiap bahaya merah kemudian kepada yang hijau untuk dipasangkan. Yang bisa apa Ibu tunjuk atau gimana nih? Maju sendiri, oke. Ya, lindungi hewan, kemudian ya, pilihlah yang mana. Gimana sih, Bu? Ya, yang hijau gandengannya untuk bahayanya tadi gimana? Iya, oke. Skornya benar. Ya, beri tepuk tangan. Hebat, Arlen. Oke, Stefani. Pilih yang merah dulu, baru yang hijau ya. Pani pilih laut tercemar, banyak sampah plastik. Oleh sebab itu, oke, harus dibersihkan. Oke, benar. Oke, terima kasih Pani. Lanjut lagi, siapa lagi? Oke, Repan. Nanti habis itu Pebi. Tidak ada yang salah ya. Yang mana Repan? Energi. Oh iya, pemanasan global karena rumah kaca, yaitu gunakan panel surya supaya tidak terjadi panas. Oke, benar. Lanjut, Teddy. Rumah kaca. Banjir. Oke, tanami pohon. Oke, benar, Feby. Selanjutnya tinggal 1 dan pasti sudah tahu jawabannya. Meli, silakan Meli.
asap pabrik, kemudian gunakan ramah lingkungan dengan kurangi plastik. Oke, selamat, skornya 100. Apakah di sini ada pabrik? Ada, walaupun tidak ada di Tanjung Selor, adakah sudah pabrik-pabrik yang bikin polusi ya? Ada. Oh, dekat Timping. Pabrik sawit. Kemudian, pernahkah kalian lihat banjir? Pernah. Pernah terdampak? Pernah rumahmu kebanjiran? Oke. Ternyata dampaknya karena apa? Hutan gundul. Kemudian, pernahkah kamu melihat sungai tercemar atau laut tercemar? Pernah. Sungai kalian sudah tercemar? Ya, mungkin karena apa? Ada sampah yang buang sampah ke sungai. Nah, itu juga menjadi dampak bahaya dari kerusakan alam. Oke, kemudian pemanasan global, efek rumah kaca. Ya, itu juga ya sudah ada di sekitar kita. Mungkin kita bisa lihat di mana? Di bangunan kita. Terasa panasnya? Terasa. Sudah pernah masuk ke dalam? Sudah. Oke, kita lanjut lagi. Oke, Ibu mau kita buat poster secara pribadi. Bisa keluarkan buku tugasnya, masing-masing menggambar tentang jarimu, kamu tempel di buku tugasmu masing-masing. Ini merupakan poster dari kerusakan alam, ada kaitannya di jarinya masing-masing. Tolong digambar dulu di bukunya masing-masing. Ya, yang jelas tidak keluar dari buku yang ada. Ya, digambarlah mau tangan kanan, tangan kiri. Oke, taruh di ya tugas masing-masing. Oke. Yang jelas jarinya masing-masing ya. Kalau sudah, nanti kita akan lihat tiap-tiap jari ada kata-kata. Gambarnya rapi ya Hendra. Wow, cantik sekali gambarnya Daniel. Arlen kesusahan menggambar? Bisa aja gambar jarinya? Oke. Kalau sudah, kita akan melihat dari poster 5 jari ini kaitannya dengan materi yang ada dari ibu jari, dari telunjuk, jari tengah, kelingking, sampai jari manis kita. Sudah semua? Bani, tangannya? Oke. Cantik ya gambarnya ya? Tidak ada gambarnya yang tidak cantik. Ya, Arlen bagus gambarnya, Arlen. Kita lihat yang ibu jari. Ibu jari berkata. Oke, yang ini ibu jari yang pertama. Itu Tuhan katakan bahwa Tuhan ciptakan alam dengan baik. Kamu tulis di bukumu masing-masing poster ini di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31. Bahwa Tuhan katakan Tuhan menciptakan alam dengan baik. Sudah? Di dalam kitab apa? Ya, Kejadian pasal 1 ayat 31. Sudah semua? Oke, sekarang ini jari apa? Telunjuk. Oke, ini. Manusia diberi tugas menjaga alam. Ingat Tuhan menunjuk kalian dengan mengatakan manusia diberi tugas
untuk menjaga alam di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Jadi siapa yang diberi mandat untuk menjaga? Manusia. Oke. Terbaca jelas ya bacaannya. Ya, oke, sekarang jari tengah. Mohon maaf untuk jari tengah, mungkin kadang jari tengah ini agak tidak baik sedikit, jadi jangan ditertawakan ya. Oke, ini dia. Keserakahan manusia merusak alam. Kadang lambang jari tengah ini kan jelek kan artinya? Ya, sama halnya dengan kerusakan alam. Karena manusia sering yaitu serakah. Keserakahan manusia merusak alam. Sudah? Oke, keserakahan manusia. Ya, kita lanjut di jari apa lagi? Jari manis. Nih, dampaknya dari keserakahan manusia ini banjir, polusi, dan kepunahan. Ini hanya beberapa yang ada. Sementara tadi dari game tadi ada 5, berarti ada 2 yang tidak termasuk di dalamnya. Yang jelas dampaknya yaitu banjir, polusi, dan kepunahan. Sudah? Jari yang paling kecil apa namanya? Kelingking. Oke. Ini dikatakan mulai hal kecil untuk merawat bumi. Jadi jari kelingking ini diajarkan kepada kita walaupun dia kecil. Ya, kalian juga seperti mahasiswa pelajar SMA Negeri 1 Tanjung Palas juga harus bisa melakukan hal yang kecil namun bisa berdampak besar bagi ciptaan yang sudah Tuhan berikan kepada manusia untuk merawat bumi. Oke, sekarang kita lihat video singkat ya. Kita lihat di sini bagaimana Oke. Kita simak video singkat sebentar. Ini merupakan ciptaan dunia yang begitu indah. Pada Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala sesuatu. Lahirlah dunia baru yang semula. Pernah lihat ikan sebanyak ini? Enggak pernah. Siapa yang pernah ke laut lihat ikan sebanyak ini? Belum. Enggak pernah ya. Kalau ke sungai, seruyuk. Apa yang kamu lihat indah?
segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan sempurna dan indah. Itu menunjukkan hikmat, kebaikan, dan kemahakuasaan. Apa yang kamu rasakan? Lihat pohonan seperti ini, sungai seperti itu yang jernih. Pengenkah kalian ada di sana? Ya, pengen ya. Ini yang siapa yang pertama Tuhan ciptakan? Tuhan ciptakan dari apa? Ya, debu tanah. Tuhan ciptakan manusia itu segambar dan serupa. Imago Dei tadi ya, segambar dan serupa dengan Tuhan. Apakah indah ciptaan Tuhan? Apakah kalian pernah masih mengeluh dengan ciptaan Tuhan yang Dia ciptakan sempurna dan amat baik? Masih ada yang mengeluh? Ya, harusnya jangan, karena di sana masih ada orang yang kesusahan, masih ada orang yang di sana mungkin kurang lengkap organ tubuhnya. Jadi kalian yang masih sekolah, yang masih lengkap harusnya bersyukur. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dalam rupanya sendiri, dengan tangannya sendiri, dan menghembuskan nafas hidupnya kepada mereka. Tuhan Yahweh menempatkan mereka di Taman Eden dan memberitahu mereka, dari semua pohon di taman ini, engkau boleh makan buahnya dengan bebas. Tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, engkau tidak boleh memakannya. Karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. tetapi Adam dan Hawa tidak mengindahkan perintah Tuhan. Mereka menyerah pada godaan iblis dan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oke, itu sekilas tentang ciptaan Tuhan, yang dimana pada dasarnya semua yang Tuhan ciptakan tadi amat baik. Namun karena ada oknum, atau kita bisa lihat tadi dari ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan sempurna, yaitu kalimat kata keserakahan tadi, akibatnya memisahkan kita dengan Tuhan, dosa yang akhirnya menjadi pemisah. Kemudian kita bisa lihat lagi, itu awal kerusakan alam ya. Kemudian kita lihat lagi ini, kita lihat lagi. Coba coklat kilo, 3 sensasi ledakan coklat dan 1 dihitan. Oke. Ini gambar yang awal dengan gambar yang kedua. Saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, sampah itu di Indonesia, mereka lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu komunitas yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie kita makan, kita makan nyampe ke sini. Jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit dibuang, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan kita dibakar. Nah itu bahannya juga.
masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Kalau mikroplastik di ikan ini menunjukkan adanya kontaminasi ya. Ternyata sampah juga berdampak kepada hewan yang ada di laut ya. Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya, tapi dari laut. Nah kita kan kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan apa makan plastik? Banyak mereka sudah mengeluarkan regulasi komunitas resek, pola plastik dan pola. Ini menjadi PR kita semua karena kadang siapa yang masih sering buang sampah di sungai? Masih ada yang sering buang sampah ke sungai? Oke. Jadi siapa yang berperan di sini terhadap sampah? Hah? Manusia, yaitu diri kita sendiri ya. Oke, tolak plastik. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Oke. Kita kembali lagi kepada materi kita. Kita sudah melihat dua video yang berbeda. Yang pertama tadi video Tuhan menciptakan alam yang sungguh indah. Kemudian video yang kedua tadi, video bagaimana manusia ya merusak segala ciptaan yang Tuhan berikan. Apakah menjadi indah? Tidak. Sarang penyakit itu kembali kepada siapa lagi? Iya, kalau seandainya airnya tercemar, ikannya juga terkontaminasi dengan plastik, ternyata bisa menyebabkan penyakit. Kemudian dari bakaran sampah yang sangat banyak itu bisa menyebab pemicu dari kanker. Kita mau lanjut di sebuah komitmen. Ya, yang di sini ada Ibu kasih gambar tadi yang dibantu oleh Pani membuat. Jadi Ibu mau kita menulis komitmen untuk menjaga alam. Kalian tulis di kertas yang Ibu bagikan, kemudian tempel di depan. Ya, ini seumpama daun yang kamu mau tulis sebagai komitmenmu agar kita punya alam tidak rusak. Apa yang kamu mau buat? Apa yang mau Arlen lakukan? Tulis komitmenmu ya Arlen. Ya, bisa Arlen tulis. Nanti tulis tempel di depan ya. Contohnya di situ bawa tumbler. Kenapa ada bawa tumbler? Iya, ternyata bawa tumbler mengurangi sampah plastik. Ya Daniel bawa tumbler ke sekolah? Botol Ibu. Bawa botol. Oke. Ditulis komitmenmu untuk menjaga alam. Banyak hal yang kamu bisa tulis. Ini contoh di depan bawa tumbler. Nah, untuk kamu sendiri kamu tulis komitmenmu apa untuk menjaga alam ini. Ya, Arlen, untuk menjaga bumi ini supaya tidak panas, supaya tidak banjir, supaya tidak polusi. Nah, apa komitmen dari Arlen sehingga ya bumi kita yang indah ini tidak rusak? Bisa ditulis Arlen? Apa ya? Di situ ada matikan lampu, ada tanam bunga. Nah, selain itu ada apa lagi? Tadi banyak sampah. Ditempel di depan. Nah, ya sudah, oke. Nih. Sama. Kalau sudah, ya boleh ditempel di depan, ya.
Oke, itu adalah daun-daunnya ranting yang tadinya kering. Ya, ada proses yang dimana kalian mau membenahi lingkungan kita supaya indah ya. Pohonnya di atas, Mbak Arlen. Ya. Masa daunnya rontok kalau di bawah tuh. Oke. Nah, oke. Oke. Di atas sini Arlen. Ya. Nah, tadi kamu bisa lihat perbandingannya. Ketika ini perumpamaannya seperti pohon yang kering tadi. Ketika ada perubahan kecil dari gambar poster 5 jari tadi, yang mana yang melakukan hal kecil tadi? Jari apa? Ya, kelingking. Seperti ini. Ada prosesnya, kamu akhirnya mau berubah melakukan hal yang kecil sehingga pohon yang kering tadi akhirnya bisa berbuah, ya, membuahkan daun-daun yang hijau. Yang kita lihat tadi kering, gersang, yang mungkin ada burung-burung yang mau hinggap ketika dia kering, nggak ada yang mau hinggap. Ketika dia sudah hijau, subur, mungkin lebah pun mau hinggap untuk mengambil sarang, ya, sarang madunya. Kamu pun juga senang lihatnya, ataupun berteduh di bawah pohon yang, ya, yang subur, yang indah. Ada yang mau foto di pohon yang kering, mungkin takut dia patah dahannya, kamu ketimpa, banyak ya resiko terhadap dahan yang kering. Seperti inilah kita yang dimandatkan Tuhan untuk merawat alam. Ya, ini yang Ibu bisa baca di sini komitmennya, membawa tas belanja. Oke, saat belanja untuk mengurangi sampah plastik. Kemudian saya menolak membuang sampah sembarangan. Kemudian ada yang buat daur ulang sampah dan menghasilkan uang. Wow. Ada yang buat buang sampah pada tempatnya, tidak buang sampah di sungai, dan tidak membakar sampah. Oke, beri tepuk tangan buat yang sudah menjawab. Kita lanjut di tugas kelompok. Oke, di sini ada 3 pembagian sesuai dengan bakat minatnya anak masing-masing. Yang pertama yaitu kelompok visual, ada kelompok tekstual, dan diskusi. Ibu bacakan dulu ya, kelompok visual yaitu menggambar poster sederhana tentang bahaya sampah. Kemudian kelompok tekstual menulis doa pendek untuk kesembuhan bumi. Dan yang ketiga, kelompok diskusi mendata kerusakan alam yang ada di lingkungan sekolah. Jadi ini Ibu bagi berdasarkan minat kalian di dalam mengerjakan. Jadi pilih salah satu. Jadi Ibu mau tahu dulu nih, kelompok visual. Siapa yang senang menggambar? Bisa bergabung. Oke, yang menggambar di sini ya. Nanti Ibu kasih kertasnya. Kemudian yang kelompok tekstual mendoa. Oke, berarti Ibu bagi di sini. Ya, bergabung di sini berarti ya Mary, Daniel, dan Arlen. Dan yang terakhir kelompok diskusi. Oke, ya, bertiga berarti Meli, Hendra, dan Repan. Oke, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Ada petunjuk di dalamnya ya. Oke, yang ini menggambar poster. Setelah kalian mengerjakan, kita akan maju mempresentasikan hasil kerjaan kelompok. Jangan lupa ditulis nama. Berarti ini kelompok diskusi kelompok 3. Ya. Yang ini berarti kelompok 2. Namanya ditulis. Gabung nggak, Bu? Apanya? Jadikan satu aja. Iya, jadikan satu aja doanya. Kamu mau tulis di sini boleh doanya. Sini. Ya, tulis saja situ namanya ya. Sini kelompok 1. Meli. Revan.
Ya, kamu bisa lihat di sekitar kalian apakah ada sampah. Ya, itu juga bisa kalian lakukan aksi nanti ya ketika kita keluar dari ruangan ini, mungkin ada lihat sampah, bisa diambil sampah yang ada di bawah meja. Ada yang kurang paham bisa angkat tangan? Paham? Oke. Yang berdoa tadi siapa? Di sini? Iya. Oh ya, ini. Kalau untuk yang berdoa, poinnya yang ini. Apakah doa mengandung unsur syukur dan permohonan ampun atas kerusakan alam? Berarti kaitan doanya harus ada, Ucapan syukur. iya, ada ucapan syukur, kemudian atas kerusakan alam. Nanti dibacakan dengan tulus hati. Siapa yang baca nanti? Ya, Arlen ya. Arlen. Udah kalian udah baca yang ininya tadi? Apakah gambarnya menunjukkan perbedaan antara alam yang dijaga dan yang rusak? Berarti ya panas ya? Oke. Plastik dan Ya. makan. Dan tusuk sate. Nanti sini nanti. Satu di Hmm? satu ada. Terserah, buat lagi di mana lagi yang ada? Di depan kelas kah? Sampah-sampah di depan kelas kah? Atau di samping ruang perpustakaan kah? Sate yang kedua. Nggak apa-apa kalau memang misal depan kelas terlalu banyak sampahnya. Ya solusinya apa? Kalau dulu di depan kan, tapi nggak ada, sudah sampah di depan kan? Hmm. Kalau dulu kan di depan pintu masuk tuh kan, syukur aja sudah nggak ada lagi. Mengganggu kan tuh di depan tuh kan? Sudah bau lagi, banyak lagi dilihat nggak indah. Berapa menit kita mengerjakan? Karena ada yang menggambar. 15 menit. 15 menit lah ya. Ya, jadi sampai jam 3 lewat 25. Biar nanti maju presentasi lagi nanti. Gambar apa kalian Dani Pani? Hmm? Oh, gambar jalan. Oh, sama gambarnya. Iya, contoh yang baik sama yang tidak baik. Iya. Jadi siapa yang baik? Kan Ibu, Oh, Pani. Kenapa kau ngantuk kah? Kenapa kau ngantuk? Kenapa ngantuk? Tidur jam berapa? Kenapa kau tidur jam 3? Hah? Begadang kerjakan tugas? Hah? Woi, mamanya. Ayo kerjakan dulu tugasnya, bantu dulu temannya. Kesulitan nggak belajar, Arlen? PR-PR-mu? Hmm.
Kalau untuk materi, ngerti aja ya. Ada yang sulit kah? Kitab apa yang kita pelajari tadi? Kejadian Pasal pasal satu ya satu sampai tiga 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 31 ditambahnya. Kalau di dalam teks yang di Tuhan katakan bahwa ciptaannya itu sungguh amat baik dan tugas manusia untuk menjaga di dalam ayat berapa? Kejadian pasal 1 ayat satu. di ayat 1 tuh Tuhan ciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal satu Ayat 3 33. 31. Iya. Ngantuk si Arlen nih. Atau Arlen mau cuci muka? Bisa kok. Hah? Sudah. Singkat enggak? Ya, sekarang jangan mau belajar aja. Ya tapi kan ada lah menebal. Tuh, tuh, tuh. Ada lah. Wow. Keren sekali gambarnya si Pani. Itu apa Pani? Tong sampahnya kah? Iya Bu. Itu isinya apa itu warna-warni? Sampah-sampah yang sudah dikumpul Bu. Oke. Sudahkah kalian mengamati di kantin, di belakang kelas, di depan kelas ada teman-teman kalian yang kalian lihat pernah menjadi masalah? Mereka potong-potong daun-daun atau cabut-cabut bunga. Karena di kelas lain ada yang kayak gitu. Dia suka petik-petik daun-daun. Beda ya. Di depan kelas kalian aman aja pohon-pohon di depan tuh. Karena di 11B ada yang pergi petik-petiknya. Dia bilang saya sendiri Bu yang petiknya, makanya saya tulis di depan. Aduh, bahaya. Dia yang suka kasih rusak daun-daun. Ada kan daun tuh yang kadang di depan kelas bunganya tuh hilang daunnya kan? Nah, dialah salah satunya. Panasnya ya, habis sudah air kalian nggak di kampung? Itulah, kayaknya pesan air sudah kita nih ya. Sisa air sudah. Berapa? Satu berapa ya? Iya, susah. Kalau kalian Hendra Ada Bu, dikasih kemarin kan Bu. dikasih gratis. Oh, ya ada yang dikasih gratis, ada yang beli ya. Tunggu di Bapakmu, sana, Mbak. bapakmu kerja di perusahaan, Enggak Bu. tapi dikasih ya yang mau ya. Kita tuh Bu pergi nunggunya di sungai Bu. Oh gitu. Jadi kita bantu kah juga? Ya. Oh, ya supaya ngambil selangnya ya. Ya sih, kasihan juga kan namanya dikasih gratis kan. Itulah. Panas nih. Plastik, tisu. Plastik tisu di WC. Ya Bu, Masa di WC Putri kah Putra? gabungan Bu. Semuanya. Ada di poin belakang tuh ya. Ada kalian sudah baca yang ini? Apakah murid mampu menemukan masalah nyata di sekolah? Kemudian apakah solusi yang diusulkan masuk akal dan dapat dilakukan? Nah, harus akal ya. Nanti itu ditanyakan. Oke.
Panasnya cuaca ya. Tadi tidur terus. Ya, Arlen tidur terus. Ada Bu. Tuh, kok tidur. Cici buka lah sudah sana. Itu karena tidur jam 3 kan. Ibu aja tidur jam 2 loh. Tapi ibu berusaha jangan ngantuk karena anak ibu yang enggak tidur. Kan jam 3 Bu. Jam 3 ke bersama. Bisa Oh. jam 5. Tapi tugasmu sudah. Pak di surga, terima kasih atas semuanya. Amin. Ya. Terus tuh ada kata-katanya nih kan. Itu apa namanya tadi tuh? Doa tadi itu untuk kesembuhan bumi. Nah, ada juga aneh. Doa pendek dan untuk kesembuhan bumi ada ya? Ah, ya sudah. Oke. Oke. Berarti masuk semua ya. Lima menit lagi, ada yang sudah selesai? Yang gambar masih proses, yang doa tinggal sedikit lagi. Yang diskusi sudah. Oke, kita tunggu dulu yang menggambar ya. Yang menggambar. Wow. Cantik kali. Oh, kenapa Daniel? Hah? Untuk kelompok visual. Oh ya, apakah doa nanti Ibu yang ngecek nanti hasil dari kerjaan kalian. Nanti bersama-sama dikoreksi. Misalkan Ibu nanti tanya sama teman-temanmu, nanti pas kalian sudah baca, nanti Ibu tanya mereka, apakah doa sudah mengandung syukur? Temanmu yang koreksi. Kalau mereka bilang ada, bisa sampai selanjutnya ya. Makanya Ibu koreksi. Sudah yakin dengan jawaban kalian? Oh, ya sudah. Oke. Sudah yang terbaik lah ya menurut versi kalian ya. Doanya. Kalau Arlen mau koreksi, Arlen mau baca. Enggak ya. Kapan? Ada. Gambarnya Pani sudah mendekati finishing. Ya Ibu. Yes, keren. Sampah kalengnya mana? Sampah plastik Indomie. Oh. Oh ya, warnanya rusak ya. Itu kok apa? Dahannya kering ya, rumputnya kering. Cantiknya gambar si Pani. Emang Pani suka gambar? Suka-suka ya Bu. Ibu kasih masuk ke kata-katanya. Iya. Kata-katanya itu yang di dalam Alkitab tadi. Tuh, misalkan di sini tadi kan, apakah pesan moral atau alkitabiah yang tersampaikan di dalam poster tadi? Ya Bu.
Pesan moralnya apa? Misalkan yang ini kah? Atau kamu tambahkan ayat tadi kah? Iya. Ya, boleh. Ayatnya apa? Di dalam buku ini bisa dilihat juga tadi. Di halaman 100 berapa. Ini kita punya yaitu. Nah, ambillah dari situ juga boleh. Wow. Wow. Pohonnya si Feby anu ya. Kena sambar petir kan tuh. Atau dia mati karena dadak sudah yang anu ya. Yang siram kemudian ditebang. Dadak sudah penghijauan. Tuhan ciptakan alam dengan kitab dalam kitab apa? Ya, tulis kitabnya. Ya, tulis. Kejadian. Oke. Sudah semua? Oke, kayaknya waktu sudah habis. Kita mulai dari kelompok siapa dulu yang mau maju? Sesuai dengan urutannya, visual, tekstual, dan diskusi. Gimana Daniel? Iya, Ibu. Iya apa? Sesuai dengan Urutan. Oke, berarti kelompok visual. Oke, beri aplaus dulu. Bagi kelompok 1. Perkenalan diri. Salam, selamat siang. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil yang sudah kami gambar. Ini contoh lingkungan yang dijaga. Tuhan ciptakan alam dengan baik dalam Kejadian 1 ayat 31. Oke. Dan ini ada contoh lingkungan yang tidak dijaga. Seperti yang teman-teman lihat, ada pohon yang kering yang sudah tidak dipedulikan oleh masyarakat sekitar dan sampah-sampah berserakan. Padahal di lingkungan tersebut sudah disediakan untuk sampah, tapi manusia saking serakannya semena-mena membuang sampah sembarangan. Teman-teman bisa lihat perbedaan antara dua gambar ini. Oke. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Oke, masih berdiri di tempat. Oke, ada pertanyaan buat kalian. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Apakah gambar menunjukkan perbedaan antara alam yang dijaga dengan yang tidak terjaga? Ayo kita lihat. Ada perbedaan? Oke, yang mana yang terjaga? Oke, yang sebelah kiri tidak terjaga. Oke, wow, luar biasa dari kelompok 1. Oke, kita beri aplaus dulu. Ya, sudah bisa membuat poster dengan sedemikian rupa indah dan cantiknya dengan waktu 15 menit. Beri aplaus. Oke, kemudian yang kedua, adakah pesan moral atau alkitabiah yang disampaikan dari gambar yang dibuat? Ada. Yang di mana? Yang di dalam kitab apa dia tulis? Kejadian pasal 1 ayat 31. Oke, beri aplaus dulu buat kelompok 1. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Gambarnya sangat bagus ya. Oke, lanjut. Kelompok 2, tekstual. Hah? Oh iya, kita tukar dulu yang berdoa kayaknya yang ke Oh ya, kita buat kesepakatan yang ketiga. Oke, lanjut yang di kelompok diskusi. Kelompok 3. Silakan maju.
Silakan. Shalom semuanya. Shalom. Kami dari kelompok diskusi akan bacakan hasil diskusi kami. Yang nomor 3. Kami di sini mencatat tentang kerusakan alam di sekitar sekolah. Oke. Lokasi yang pertama yaitu ada di kantin sekolah. Ya. Masalah yang kami temukan, penumpukan sampah plastik dan tusuk sate. Di sini kami mengusulkan solusi yaitu menyediakan tong sampah. Ya. Lokasi yang kedua di belakang kelas 12. Masalah yang ditemukan, sampah es dan cup. Solusi yang kami usulkan, membuat poster peringatan dilarang membuang sampah di sini. Oke. Lokasi yang ketiga yaitu di WC. Yang kami temukan, sampah es dan tisu. Solusi kami menyediakan tong sampah di WC. Oke. Beri A+. Oke, sebelum duduk sama ya Ibu nanya lagi nih. Apakah murid mampu menemukan masalah nyata yang mereka sudah sampaikan tadi? Ada berapa poin? 3. Apakah itu nyata kamu lihat di lingkungan sekolah? Oke, kemudian dari solusi yang disampaikan, apakah itu masuk akal dan dapat dilakukan oleh pihak sekolah? Masuk akal. Tadi apa saja, Repan? Solusi yang pertama, menyediakan tong sampah. Menyediakan tong sampah. Emang di kantin tidak ada tong sampah? Kurang. Oke. Kemudian yang kedua tadi yang di belakang kelas 12. Membuat poster. Oh, yang buat poster supaya tidak ada yang buang sampah di sana. Kemudian yang ketiga tadi Menyediakan tong sampah. menyediakan tong di mana lagi tuh? Oh, di WC karena ada yang suka buang tisu sembarangan. Ya, memang belum ada kantong sampah di dekat WC. Belum ada. Oke, nanti kita sama-sama kalau memang ada tong sampah lebih mungkin pas kalian piket boleh dikasih di sana tong sampahnya. Mungkin boleh dikasih di sana ya. Kalau misalkan ada yang lebih di kelas 12 tidak ada penghuninya, mungkin bisa ditarik tong sampahnya dikasih dekat di WC. Oke, Ibu menghargai untuk kelompok 3, beri A+. Ya, luar biasa ya. Ya, tuh kayak tadi spanduk tadi ya, tulisan tadi ya. Oke, boleh juga tuh supaya tidak ada buang sampah di belakang. Oke, lanjut kelompok tekstual. Kita mau mendengarkan doa yang akan disampaikan oleh kelompok tekstual. Silakan maju. Mengakhiri, belum kita mengakhiri. Iya. Siapa yang bacanya? Arlen. Arlen masih ngantuk? Nah, oke, silakan. Kami kenalkan dulu. Halo. Oke. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok tekstual akan membacakan doa kami. Oke. Dibacakan oleh Arlen. Baik. Bapak di surga, terima kasih atas bumi yang indah ini dan selalu memberi kami makan, air, dan kehidupan. Meski kami yang sering mengabaikannya. Tuhan, ampunilah kami karena telah serangka dan merusak alam ciptaan-Mu. Hari ini dengan ketulusan hati kami berjanji untuk berubah. Berikanlah kami kekuatan untuk berhenti merusak dan mulai menjaga rumah kami dengan kasih. Berikan bumi kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, kita mau koreksi dulu. Apakah doa mengansur unsur syukur? Adakah unsur syukur di dalam doanya tadi? Ada. Apakah ada permohonan ampun atas kerusakan alam? Kemudian, apakah doa yang dibacakan ada rasa tulus hati untuk berubah? Tulus nggak Arlen bacanya tadi? Ya.
Oke, kita beri aplaus dulu untuk Arlen dan teman-teman yang sudah membacakan doanya. Oke, silakan duduk. Ya, itu tadi bagian-bagian tugas. Oke, silakan dikumpul tugasnya, nanti Ibu koreksi. Kumpulkan ya. Sudah dibuat namanya? Oke. Jadi dari yang sudah kita lakukan dari awal sampai dengan melihat video, kita juga sudah mendengarkan dari diskusi kita semua, kita masuk di kegiatan refleksi untuk diri kita masing-masing. Ibu mau kasih pertanyaan, apa satu hal kecil yang akan kalian lakukan mulai besok untuk menjadi agen pelestarian alam? Oke, kamu bisa tulis di bukumu masing-masing. Kamu tuliskan satu hal kecil yang akan kamu lakukan untuk menjadi agen pelestarian. Tulis di bukunya masing-masing. Apa ya? Seperti yang kamu sudah buat di poster tadi, ada 5 tadi. Yang pertama tadi dikatakan bahwa, masih ingat yang jempol tadi, Tuhan katakan apa? Iya, Tuhan katakan yang jempol tadi, saya sudah ciptakan bahwa alam itu sudah sangat baik. Kemudian yang telunjuk, Tuhan katakan, Manusia diberi tugas untuk menjaga alam. ya, manusia diberi tugas untuk menjaga alam. Kemudian yang kelingking, Mulai hal kecil untuk merawat bumi. ya, mulai lakukan hal kecil dengan merawat bumi. Karena jari tengah dan jari manis tadi, jari tengah tadi adalah keserakahan manusia, maka akan dampaknya jadilah banjir, longsor, dan kepunahan. Jadi Ibu mau kita refleksi dari video yang kita lihat dari penciptaan, sampai dengan video yang kedua juga kamu lihat tentang sampah. Jadi Ibu mau dalam hatimu mulai saat ini lakukanlah hal kecil yang menurut kalian itu berdampak besar untuk generasi kita selanjutnya. Karena kamu hidup bukan hanya untuk hari ini, tapi juga nanti untuk generasi yang terus berlanjut. Ya. Kalau sudah ditulis masing-masing, ya. Ibu harap bukan hanya ditulis, ya ditulis di telapak tangannya tadi di bawah posternya tadi tuh ya. Bukan hanya ditulis, tapi dilakukan. Apa yang Pan ditulis? Arlen sudah? Kita mau dengar satu ya jawaban dari yang sudah menulis. Ada yang mau angkat tangan? Apa satu hal yang akan kamu lakukan sebagai agen pelestarian alam? Ada yang mau angkat tangan? Yang sudah siapa? Sudah semua? Oke, coba dari Feby lah, Ibu mau dengar. Apa yang akan Feby lakukan? Apa Feby? Mengurangi sampah tas plastik dengan membawa tas belanja saat berbelanja. Oke, katanya Feby membawa tas belanja supaya mengurangi sampah plastik. Ya, kalau untuk di Kaltara ini apakah sudah berlaku untuk kresek? Ada yang membawa kresek sendiri, tapi itu mungkin di Indomaret ya. Tapi kalau kamu ke kios-kios warung kecil juga nggak apa-apa ya. Biar dia nggak kasih kresek supaya kurang juga sampah plastiknya. Ya kan? Berarti kalau kamu pergi ke toko-toko kecil yang di kampung, nah bagusnya kamu bawa sendiri kreseknya, jangan minta kresek. Karena itu mengurangi sampah plastik. Coba lihat di video tadi, dari tahun berapa sampah plastik itu ada? Nggak punah kan ya? Sampai ada yang bilang dari Amerika katanya buang sampahnya di Indonesia. Bisa dilihat tahun-tahunnya kan? Masih bisa terbaca dengan jelas, berarti itu luar biasa. Sampah plastik itu nggak bisa punah. Ya, oke.
pesan terakhir kita di akhir kegiatan ini yaitu ya terima kasih Ibu ucapkan kepada kita semua sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sangat baik. Tapi sebelum Ibu akhiri, ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Oke Bu yang bertanya, apa judul dari bab 12 yang kita pelajari? Iya. Bahaya kerusakan alam. Di dalam kitab apa? Apa-apa saja dampak bahaya dari kerusakan alam? Kemudian, ya, ada yang tsunami. Ya, pemanasan global. Oke. Ya, jadi Ibu harap kalian semua menjadi agen pelestarian alam. Mulai dari hal kecil yang kelingking tadi sampai kepada hal yang terbesar. Oke, pasti bisa ya. Oke, terus semangat untuk menjadi agen pelestarian alam. Ada nggak yang tulis untuk menanam pohon? Ada nggak yang tulis tanam pohon tadi? Di bukunya. Nanti dikumpul ya yang kamu tulis di jari-jarinya tadi. Oke, kita akhiri ya dengan kata ya harus berbuat baik, haruslah kita menjadi terang dan garam di sekitar kita karena perubahan kecil akan berdampak besar bagi bangsa kita Indonesia. Kita akhiri dengan berdoa, Ibu yang pimpin kita di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat siang hari ini kami sudah belajar dari bab 12 tentang bahaya kerusakan alam. Ajar kami bersama dengan anak-anakmu di tempat ini, agar kami memiliki tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami yang memiliki kesempurnaan yang sudah Tuhan ciptakan sangat amat baik, supaya hikmat yang Tuhan berikan kepada kami dapat kami taruhkan dan dapat kami tanggung jawabkan juga dengan kesetiaan kami untuk menjaga kelestarian alam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri kegiatan pembelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang. Shalom. Sampai jumpa.